Selamat pagi saudaraku. Apakah masih ngantuk? Ada yang masih ya kan? Ada yang matanya masih digocek-gocek, enggak apa-apa. Tadi malam begadang ya. Bagaimana memasuki tahun 2024? Apakah semangat, excited? Wah, ada yang semangat ya. Apakah ada yang belum move on dari tahun 2023? Ayo, siapa yang belum move on di sini? Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar sabda Tuhan melangkah mantap dengan iman dalam kita memasuki tahun 2024. Masuk tahun baru, artinya kita berbicara tentang memulai perjalanan yang baru. Saya ingat, waktu saya SMA, saya ngekos di Kota M. Wah, mana itu biar kayak misterius di novel-novel gitu ya, Kota M. Magelang, ya toh, deket sama sini ya kan. Muntilan ya kan, Nyonya Pang gitu kan. Nah, lalu saya itu di Magelang dari hari Senin ya sampai hari Sabtu sore. Sabtu sore saya pulang ke rumah, Minggu ke gereja, Senin pagi kembali ke kos-kosan. Nah itu waktu SMA. Saya ingat betul, silahkan ditampilkan sama Mulmet. Tara, apa toh? Nah, enak ya Bapak Ibu ya. Setiap Senin saya dibawakan bekal oleh ibu saya. Tentu bekalnya tidak secantik ini ya, mosok ibu saya sempat-sempate ya, menghias itu ada burung ya kan, ada lucu-lucu, tidak ya. Bekalnya sederhana saja, tapi selalu diberikan bekal buat sangu gitu ya. Lalu diberikan uang, lalu diberikan doa. Nah, saya di kos-kosan itu berdua sama teman saya. Teman saya ini juga diberi bekal. Saya ingat betul bekalnya dia apa. Kok bisa? Karena bekalnya sama selama 3 tahun Bapak Ibu. Sama, kita lihat bekalnya dia apa. Ditampilkan teman-teman Mulmet. Nah, ada yang tahu ini apa? Ini adalah tanaman adas. Kalau di gunung saya, di tempat saya itu banyak ya. Rasanya sengir-sengir, kalau orang yang gak biasa makan dikiranya itu adalah minyak kayu putih. Minyak kayu putih yang dimasak kira-kira rasanya seperti itu. 3 tahun dia disangoni adas. Ini adalah penampakan adas yang masih hidup, yang ini udah jadi bobor. Dicampur sama tempe semangit. Nah itu ya, saya ingat betul dia selalu bawa bekal yang sama selama 3 tahun bekalnya ini terus. Nah dia juga membawa satu bekal lagi yang akan menyelamatkan saya dan dia. Kalau pas kita ngeprint sampai banyak banget uang makannya jadi habis. Apa itu? Tara, ditampilkan teman-teman Mulmet. Dia selalu bawa Royco. Ini bukan iklan ya Bapak Ibu ya, ini enggak endorse ya. Dia selalu bawa Royco. Kenapa? Karena kalau uang kami habis, kami akan panaskan air, lalu kita taruh Royco sebungkus, makan sama nasi sudah mantap pada waktu itu ya. Dan saya ingat betul itu ya, perjuangan kami 3 tahun seperti itu. Nah next slide, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini masuk tahun yang baru. Perjalanan baru akan segera dimulai. Pertanyaannya, bekal apa sih yang sudah kita siapkan untuk masuk tahun baru? Wah bekalku banyak gitu ya, ada yang merasa bekalku sedikit sekali. Ada yang merasa tidak punya bekal apa-apa? Wah, mungkin kita cuma lupa. Tuhan sudah menyiapkan banyak bekal buat kita masuk tahun 2024. Next slide. Nah, bilangan yang tadi dibaca, Bapak Ibu Saudara, itu akan jadi bekal kita menyusuri petualangan baru di tahun 2024. Jadi bilangan ini, kata-kata berkat yang tadi kita dengar, itu sudah diucapkan sejak tahun 1600 sebelum Masehi. Artinya sampai dengan tahun ini tuh sudah lebih dari 3600 tahun berkat itu diucapkan. Ya,
Bapak Ibu sering mendengar ya, kalau kita selesai beribadah berkat itu diucapkan. Berkat itu diucapkan oleh para imam yang memimpin ibadah. Dan ingat, berkat itu punya daya yang luar biasa. Kenapa begitu? Kenapa cuma kata-kata tapi punya daya yang luar biasa? Karena dalam filosofi Ibrani ya, kalimat ini ditulis dalam bentuk hifil. Artinya sekali berkat itu diucapkan akan berlaku terus menerus. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita yang percaya pada Tuhan. Amin apa enggak? Amin. Ya kan? Bekal kita tuh banyak banget yang sudah dikasih sama Tuhan. Berkatnya itu berlaku terus menerus. Kita lihat next slide. Nah, kita mau lihat satu persatu berkat apa, bekal apa yang Tuhan siapkan buat kita memasuki tahun 2024. Diberkati dan dilindungi. Itu adalah bekal pertama. Kita lihat next slide. Saudaraku diberkati. Nah, ini kadang-kadang kita rancu ya sebagai orang Indonesia. Memisahkan antara rezeki dengan berkat. Kadang-kadang kita salah paham. Rezeki adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan kita. Makanan, minuman, pakaian, rumah, ya, uang, gaji, pendapatan, ya, perusahaan. Itu adalah rezeki. Tapi permasalahannya, apapun itu bentuk rezekinya belum tentu menjadi berkat. Kenapa? Karena berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Kalau rezeki kita banyak, tapi dalam rezeki itu terselip kekhawatiran terus menerus ya. Nanti kalau perusahaanku enggak jalan terus gimana? Ya. Nanti kalau sahamnya melorot terus gimana? Rezeki itu tidak lagi menjadi berkat. Karena di dalam setiap berkat tidak ada hal-hal yang negatif. Tetapi ajaibnya Tuhan di dalam ayat 24 ini Tuhan mengatakan barakah. Barakah itu adalah kedua komponen ini, baik itu rezeki maupun kebaikan dari Tuhan. Artinya setiap rezeki yang kita terima, itu pun akan menjadi berkat dan kesejahteraan bagi kita. Luar biasa ya, Tuhan itu kalau ngasih buat kita, tidak sekedar dikasih rezeki, tapi juga dikasih barakah, yaitu rezeki dan berkat. Sehingga hidup kita itu enggak penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Karena kita percaya mantep senantiasa disediakan oleh Tuhan. Itu diberkati. Next, dilindungi. Nah, konteks dilindungi itu apa Bapak Ibu? Adalah dari musuh yang akan merampas semua hal baik dalam hidup kita. Ini tentunya berbicara sangat dalam buat kita saat ini. Mungkin Bapak Ibu di antara kita banyak yang sudah kehilangan hal-hal berharga dalam hidup selama tahun 2023. Kata melindungi ini mengatakan bahwa Tuhan sanggup mengembalikan lagi apa yang sudah hilang di tahun 2023 itu menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran kita. Tuhan sudah menyediakan itu. Dilindungi. Ini juga Tuhan mau berbicara kepada kita. Apakah di sini kita merasa bahwa banyak tahun yang sudah terbuang sia-sia? Banyak tahun yang kita gunakan dalam kesedihan terus-menerus. Kita sama sekali tidak bisa menerima kebangkrutan perusahaan kita. Kita nggak bisa terima orang yang kita kasihi sudah diambil sama Tuhan. Sehingga tahun-tahun yang kita lewati itu cuma berlalu sia-sia. Kita memang masih bernafas, tapi kita hanya seorang zombie yang sungguh tidak bisa menikmati kehidupan. Tuhan mau mengatakan,
anakku, tahun-tahunmu yang sudah berlalu dengan sia-sia akan aku kembalikan kepadamu. Itu janji Tuhan, saudaraku. Lalu Tuhan mengatakan dia bisa mengembalikan semua yang sudah dicuri oleh musuh. Ya kan? Banyak sekali penipuan ya. Penipuannya tuh macam-macam Bapak Ibu. Kadang-kadang itu enggak masuk akal gitu. Dan di antara kita banyak yang kena. Ada juga yang katanya, wah ini banyak saya dapat cerita ya, Kak, aku jadinya udah enggak di food court itu lagi. Kenapa saya tanya? Saya diakali sama partner saya. Ya sudah, uang saya semua dibawa sama dia, saya udah enggak bisa di situ lagi. Saudaraku, ini yang sering terjadi. Percaya bahwa Tuhan bisa mengembalikan semua yang sudah dicuri oleh musuh. Bahkan dia mampu memperbaiki jiwa yang terkoyak dan hati yang patah. Maka percayalah, setiap air mata yang menetes di tahun 2023 akan menjadi mata air bagi kita. Yang menyirami setiap benih baik yang sudah kita siapkan untuk tahun 2024. Nah itu baru bekal yang pertama. Masih ada yang lain lagi. Next slide. Disinari Bapak Ibu. Disinari dari kata yaer, artinya Tuhan itu berkenan kepada kita. Tuhan itu happy ngelihat kita, gitu ya. Kita gimana sih kalau papasan sama orang tapi kita nggak suka sama orang itu, kita gimana? Melengos, ya kan? Nek bisa dia, wah kok Pak Daniel masuk dari pintu itu, nggak mau aku ketemu Pak Daniel, saya lewat pinggir, ya kan? Disinari artinya Tuhan berkenan, Tuhan happy, dan Tuhan bangga sama kita. Kalau Tuhan aja bangga sama kita, kok kita susah sih bangga sama diri kita sendiri? Ya kan? Susah banget kita bangga sama diri kita sendiri. Patokannya tuh selalu orang lain gitu loh. Selalu orang lain tuh lebih baik dari kita. Selalu anaknya si itu lebih pintar dari anak saya. Selalu keluarganya dia lebih harmonis daripada keluarganya saya. Apakah betul? Oh tidak. Hari ini kita diingatkan apapun kondisi kita yang tidak ideal itu, Tuhan bangga sama kita. Maka kita pun harus bangga sama diri kita. Kita bangga karena kita sudah menjalani tahun 2023 dengan pahit manisnya. Kita bangga karena ada pertarungan hebat yang diam-diam kita jalani sendiri. Sama istri pun gak berani kita ceritakan. Ya. Baru-baru ini ada berita ya Bapak Ibu ya. Aktor terkenal Korea Selatan ditemukan meninggal dunia. Dia pernah mengatakan, aku diejek enggak apa-apa, aku menderita enggak apa-apa, asal keluargaku tidak tahu. Itu prinsipnya. Tapi akhirnya dia tidak mampu dan mengakhiri hidupnya. Saudaraku, percayalah. Dalam pertarungan diam-diam yang saudara jalani, ada Tuhan di sana. Tapi ingat juga, dalam pertarungan diam-diam itu, jika saudara melihat ke kanan dan ke kiri, ada orang-orang yang disediakan Tuhan untuk menampung beban saudara. Maka jangan selalu simpan sendiri. Bagilah dengan orang-orang terdekat kita. Maka kita pun harus bangga atas kemunduran ya. Bukan hanya kemajuan yang membuat kita bangga, tapi kemunduran. Ketidaksuksesan yang bisa kita tangani, kita pun harus bangga saudaraku. Dan hari-hari di mana ketika kita dalam keadaan yang paling down, dalam keadaan yang paling berat, kita harus mengusap air mata kita sendiri, menepuk bahu kita sendiri, dan kita harus terus berjalan. Banyak ya kemarin mahasiswa, ada juga keluarga yang LDR, merayakan Natal sendiri. Duduk di bangku jemaat sendirian. Itu adalah hebat, kita harus bangga. Itu bekal kedua. Bekal ketiga, ini bekalnya ada 1100 gimana Bapak Ibu? Enggak ya, yang terakhir ya. Yang terakhir, next slide. Menghadapkan wajahnya dari kata Yisha. Orang itu kalau punya hubungan yang intens, mereka kalau ngobrol itu tatap-tatapan, iya apa enggak? Ya kan? Kalau sama orang yang kita sayangi,
Kita lihat matanya, kita lihat gesturnya. Tatapan kita menembus dalam hatinya. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan itu menghadapkan wajahnya sama kita loh, jangan salah. Ya. Artinya, ya kan, dua pihak itu punya relasi yang baik. Sudah tidak ada perseteruan lagi. Semuanya sudah dalam kondisi yang damai. Slide selanjutnya. Nah, apa yang mau Tuhan katakan bekal kita ketiga? Saudaraku, masuk tahun 2024, Tuhan mengundang kita melepas semua yang sudah tidak relevan lagi bagi hidup kita. Apa itu yang gak relevan? Kebencian sama orang lain, ya kan? Rasa marah, rasa duka, tidak relevan lagi. Kita lepaskan. Tuhan mengundang kita untuk melepas. Karena ketika kita memegang itu erat-erat malah tambah sakit. Malah tambah menderita. Lepaskan. Ya. Dan itu yang mau Tuhan undang sama kita. Nah, saudaraku, ada satu lagu. Wah, ini Bapak Ibu pun pasti tahu ini lagunya. Mas Aris, kita mau nyanyi ya Mas Aris ya. Next slide. Lagu ini judulnya Satu-Satu. Di situ berbicara tentang dalam hidup kita pasti disakiti orang lain. Kadang-kadang dunia kita jadi kayak runtuh. Ya. Tapi tenang, kalau kita mau maju, kita mau bangun kembali, kita harus lepaskan itu semua. Maka kita nyanyi lagu ini sambil menghayati dan melihat dalam hati, apakah ada sesuatu dalam diri saya yang belum saya lepas. Padahal itu sudah tidak relevan untuk saya gunakan di tahun yang baru. Kita nyanyi. Yang muda-muda nyanyi ya. Ini Bapak Ibu nanti pasti tahu kok refrennya. Pernah melihat, nyanyi dong. Telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Refren. Next. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan aku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, tangkel lagi satu-satu. Gimana? Apakah kita sudah siap melepas yang sudah tidak relevan? Kebencian, kemarahan, rasa duka yang bertahun-tahun. Bisakah kita melepas dia yang sudah kita pacari 10 tahun tapi bukan jodoh kita? Bisakah kita melepas pekerjaan yang sudah kita tekuni tapi kita dipecat? Lepaskan. Ingat, Tuhan siap mengganti dengan berkat yang luar biasa. Bekal yang Tuhan sediakan itu sudah lebih dari cukup. Bekal yang Tuhan sediakan
sudah lebih dari yang kita minta. Maka sekarang masuklah ke tahun 2024 dengan semangat iman dan optimisme. Mari kita menundukkan kepala kita. Tuhan, kami merasa kadang-kadang kami berjalan sendirian. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami betapa banyak bekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Maka Tuhan tolong kami untuk percaya dengan iman. Tahun 2024 Tuhan mengembalikan dengan takaran Tuhan apa yang sempat hilang di tahun-tahun sebelumnya. Tuhan bahkan memulihkan relasi-relasi yang sudah hancur di tahun sebelumnya. Dan ajar kami Tuhan untuk melepas semua hal yang membebani diri kami. Semua hal yang kami anggap sangat penting. Tetapi sebetulnya kami tidak memerlukan itu dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Yang mempersiapkan diri untuk pemilihan presiden. Kami memohon biarlah kami semua diberikan hikmat untuk ambil bagian sebagai warga negara yang baik, memilih yang paling baik. Dan kami pun menyerahkan setiap proses yang akan kami jalani ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi gereja kami, juga gereja-gereja di seluruh dunia. Biarlah tangan Tuhan menopang kami di dalam setiap kelemahan, dalam setiap badai kehidupan yang harus dihadapi oleh setiap gereja. Kami juga berdoa bagi setiap aktivis yang setia melayani. Biarlah firman Tuhan digenapi atas mereka. Juga kami membawa saudara-saudara kami yang sakit. Saudara-saudara kami yang sudah divonis dengan sakit yang begitu berat. Biarlah penghiburan itu datangnya dari Tuhan saja. Kesembuhan datang dari Tuhan saja. Juga kami semua yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, dengan kuliah, dengan keluarga, dengan hadirnya momongan dalam keluarga kami. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami pun mau membawa harapan-harapan, doa-doa pribadi kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Ibu silahkan menyampaikan doa kepada Tuhan. Tuhan, ini setiap doa dan harapan kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau membawa segenap harapan kami ini bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.